Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalam tasliman katsira amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, jemaah subuh Masjid Ramadan hafidhakumullah. Alhamdulillah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kehadiratnya atas karunia berharga yang kita rasakan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu dengan takarrub kita kepada Allah, dengan ubudiyah kita, dan dengan upaya kita untuk menjadi hamba yang mulia di mata Allah, yaitu dengan berusaha menguatkan iman dan ketakwaan kita, yaitu dengan thalabul ilmi, dengan mencari ilmu ini. Dan semoga ini termasuk di antara cara kita menunjukkan di hadapan Allah bahwa kita berusaha untuk bersyukur dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'mati ala ibadih." Bahwasanya sungguhnya Allah suka melihat tanda nikmat itu dalam diri hamba. Tanda nikmat, jejak nikmat, ya, di mana jejak itu diantaranya adalah ketika hamba itu, nikmat itu ditampakkan kepada Allah dalam bentuk upaya-upaya ketaatan, upaya-upaya taqarrub kepada Allah. Kita diberi sehat, kita diberi umur panjang, kita diberi rezeki, maka kemudian kita himpun semuanya itu dalam bentuk mujahadah kita, kerja keras kita, perjuangan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Maka salat subuh kita, kemudian juga kajian kita, nantinya semoga termasuk salah satu di antara upaya-upaya itu. Jemaah sekalian, pembahasan tentang dampak daripada rezeki yang halal dan tidak halal. Dalam waktu yang singkat ini, saya langsung stressing kepada yang tidak halal, karena yang halal itu jelas. Jadi dampak dari rezeki yang halal itu jelas. Artinya jelas itu baik bagi diri orang yang mendapatkannya, jika memang betul-betul itu adalah rezeki yang halal. Yang penting bahwasanya kita fahami bahwa halal tidak halal itu, ya, ukurannya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita orang yang dewasa ini, orang yang sudah mukallaf, ya, jadi tidak hanya orang yang sudah bekerja, orang yang sudah mukallaf itu sedikit banyak harus mulai belajar tentang hal-hal yang terkait dengan hukum status daripada masuknya harta itu kepada kita. Saya ambil contoh misalnya, meskipun anak kita ini tidak bekerja, tetapi sah tidaknya transaksi jual beli dia itu kalau balik, kan gitu. Jadi dianggap sah transaksi jual beli itu kalau balik. Maka anak kita ini harus tahu. Harus tahu tentang sedikit banyak, ya, tentang jual beli yang sah, tentang transaksi yang sah.
Termasuk kalau anak kita ini memiliki harta atau kita beri uang dan sebagainya, maka uang yang dia transaksikan itu harus dia pahami hukumnya. Agar apa? Agar sah transaksinya. Ini contoh saja. Apalagi kita yang sudah dewasa, yang sudah punya tanggung jawab, sudah bekerja, sudah mencari nafkah dan sebagainya. Maka apa? Maka diwajibkan kita untuk mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan pekerjaan kita itu. Ya, kita sebagai buruh, kita sebagai pedagang dan lain-lain, kita harus berusaha mengetahui tentang hukum-hukum itu dan juga terkait dengan pekerjaan yang kita lakukan. Itu globalnya demikian. Jadi seperti apa Allah mengatur? Nah, jadi seperti apa agama kita ini mengatur tentang pekerjaan yang kita lakukan. Ya, sehingga apa harapannya nanti yang kita lakukan ini tidak kemudian terjebak atau masuk terjerumus ke dalam hal-hal yang sifatnya remang-remang, yang sifatnya syubhat, apalagi masuk dalam hal yang sifatnya haram. Nah, jadi itu dulu yang secara global perlu kita pahami, bahwasanya halal haram itu penentunya adalah syariat, penentunya adalah hukum. Mengapa? Bisa jadi sesuatu yang secara zat itu adalah halal. Uang misalnya, uang itu kan bahannya halal. Kalau terkait dengan uang itu biasanya yang menjadikan dia hal atau haram adalah cara mendapatkannya. Dan kebanyakan itu seperti itu. Karena apa? Kalau dari sisi jenis, maka kebanyakan yang Allah berikan kepada kita ini halal. Kecuali hal-hal yang disebutkan khusus oleh Allah, yaitu memang haram. Makanan misalnya, ya, barang ataupun mungkin minuman, itu tertentu saja yang sifatnya haram. Karena ada dalam kaidah itu walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menjadikan untuk kamu semua yang ada di muka bumi ini. Ayatnya menyebutkan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah di muka bumi ini hal-hal yang halalan thayyiba, halal dan thayyib. Ya, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan engkau ikuti perbuatan-perbuatan langkah-langkah setan. Ini yang nanti akan mengecualikan. Tapi itu tidak banyak. Jadi nanti yang banyak yang terkait dengan yang haram itu apa? Terkait dengan cara kita di dalam memperolehnya. Nah, itu yang banyak biasanya. Ya. Dan di antara tanda-tanda Di antara tanda-tanda kiamat itu, gitu kan? Itu terkait dengan cara-cara mencari rezeki yang tidak halal, seperti riba, kemudian transaksi yang tidak halal, yang samar-samar, yang intinya kembali lagi juga kepada ghish, artinya apa? Penipuan, ketidakjujuran dan lain-lain. Ya, tapi kita tidak bicara itu, kita bicara tentang dampaknya dalam kehidupan kita. Artinya dalam kaitan dengan hukum, hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, maka kita harus ngaji tentang pekerjaan kita itu. Ya, kan gitu. Kalau kita ini orang yang wajib zakat, maka kita ini harus apa? Ngaji zakat. Kalau kita ini orang yang sudah balik, sehat dan sudah wajib puasa, maka kita harus tahu hukum puasa yang sifatnya global dan yang sifatnya mendasar untuk kita lakukan dan kita amalkan. Begitu seterusnya. Ya, baik. Kita sekarang berbicara tentang dampak. Sebenarnya kerangka di dalam kaitan dengan yang halal atau haram itu, hadirin sekalian, ya. Jadi kalau kita sedikit menengok apa yang terjadi kepada bapak kita Adam alaihissalam. Karena apa? Karena
yang menjadikan bapak kita ini turun dari surga itu adalah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia. Kan ada dosa pertama yang terjadi dalam hidup ini, dalam kehidupan makhluk itu, yaitu dosa yang dilakukan oleh iblis yang berupa apa? Dosa takabur. Itu dosa takabur itu yang pertama, dosa tertua. Itu apa? Dosa kesombongan. Kemudian dosa pertama yang dilakukan oleh manusia yaitu dosa terkait dengan makanan. Ya. Jadi ketika Allah berfirman, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata. Ya. Jadi wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jadi hukum awal daripada semua rezeki itu, kata Allah, wahai Adam, tinggallah engkau dalam surga dan makan semua yang di sini sepuasnya, sebebasnya. Cuma satu saja ya, yang jangan dimakan. Ya, singkat cerita, iblis memanfaatkan satu celah itu untuk apa? Untuk menggoda bapak kita itu, untuk menggoda Adam alaihissalam. Jadi kalau saya cerita ini dan sekalian bukan untuk mendiskreditkan bapak kita, bukan. Tapi itu fakta sejarah yang disampaikan oleh Allah kepada kita untuk kita ambil pelajarannya. Karena bapak kita sudah bertobat. Dan setelah tobat itu derajatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Lebih tinggi dari sebelum turun ke dunia. Ya. Jadi ini penting untuk kita pahami. Mengapa? Karena disitulah kelemahan apa yang dimiliki oleh manusia, sehingga kemudian sekian banyak yang halal itu kemudian akhirnya menjadikan sebagian yang haram itu lebih dipilih daripada yang halal. Ya. Jadi ketika dalam sebuah pengajian itu ibu-ibu ya pernah tanya, Ustadz gimana hukumnya beli mie di salah satu resto? Tidak saya sebutkan restonya apa. Ya, ada resto. Ya, ada satu resto dulu di mana di Soekarno Hatta itu. Loh emangnya kenapa, Bu? Dulu itu katanya di situ itu ada babinya. Tapi kok kemudian resto itu kemudian menyediakan menu yang halal. Yang halal. Terus saya balik, oh berarti ibu selama ini penasaran. Gitu? Penasaran. Terkenal resto mie ini gitu ya. Tapi kan tidak berani beli karena apa? Karena rahasia umum bahwa itu ada unsur halal, unsur haramnya. Tapi kemudian ketika ada promo katanya dengan hal itu ingin segera beli. Berarti apa? Menyimpan rasa ingin tahu selama ini. Ingin merasakan, padahal mie ayam itu sudah banyak dirasakan. Ya, mie instan pun juga banyak. Tapi dengan satu branding itu kemudian kok penasaran. Itulah watak manusia. Gitu. Watak manusia. Jadi dari baik yang halal itu kemudian ada satu yang dilarang ya, dimanfaatkan oleh iblis, dimasuki. Ya. Oleh siapa? Oleh iblis. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam iming-iming yang membawa kepada yang haram itu. Inilah yang sebenarnya harus kita waspadai. Ada prinsip-prinsip dari Nabi SAW yang perlu kita pegang. Misalnya dalam sebuah doa Nabi itu mengajarkan kepada kita, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa akhnini min fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Merasa cukup dengan yang halal dan tidak penasaran dengan yang haram. Repotnya kadang-kadang yang halal itu tidak banyak di mata kita. Nah, yang menggoda itu justru yang banyak. Yang menggoda itu yang padahal itu remang-remang.
Ya enggak jelas, atau bahkan lagi sampai jatuh ke dalam haram. Maka di sini kemudian Nabi menjelaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita al-qalilu minal halal, ya, yubariku fi wal haramul katsir, ya, yadhabu wa yamhaqahullahu taala. Jadi disebutkan bahwasanya sedikit yang halal lebih membawa berkah dibandingkan dengan yang haram jumlahnya banyak. Ya, mengapa? Karena Allah akan karena yang haram itu akan cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Ya, maka Nabi memberikan peringatan, ya, la ya'tiyana 'alan nasi zamanun la yubadil mar'u bima akhadal mal amin halalin aw min haramin. Nanti akan datang satu waktu, satu zaman, satu masa di mana manusia tidak lagi peduli dengan dari mana mereka mendapatkan harta. Apakah dari usaha yang halal atau dari yang haram. Dan biasanya yang muncul apa? Alasannya Pak, loh sekarang itu jangankan yang halal, yang haram itu sudah susah nyarinya. Kan itu yang seringkali diucapkan. Jangankan yang halal, yang haram itu sudah susah nyarinya, apalagi yang halal. Kalau kerangka berpikir itu yang kemudian dibangun, maka betul-betul memang Allah akan menghadapkan kita itu kepada yang haram. Mengapa? Karena pertama kali Allah menyebutkan yang halal yang Allah sediakan itu banyak. Jadi yang halal yang Allah sediakan itu banyak. Yang menjadikan kemudian kita merasa tidak cukup itu apa? Hawa nafsu kita yang tidak merasa cukup. Akhirnya nabrak yang. Jadi yang kemudian menuntut kita itu untuk mengerahkan semua hal, semua upaya dan semua daya, itu karena kita memiliki kriteria, memiliki grade. Nah, level pemilikan harta itu yang lebih dari kebutuhan. Ya. Sekarang kan gini hadirin sekalian. Coba kalau orang mukmin, orang soleh itu, ya, kalau menurut agama, ya, seperti apa harapan dan seperti apa keinginannya? Orang soleh itu kalau menurut Quran tidak banyak keinginannya itu, tidak macam-macam. Sebab prinsip orang soleh itu bagaimana? Bagaimana cara agar diri itu dekat dengan Allah. Itu aja kita. Semua yang lain itu bagaimana? Yang lain itu pendukung. Harta, apalagi. Pokoknya kepemilikan rumah itu mendukung saja. Tapi yang paling inti apa? Satu saja. Bagaimana agar hidup ini dekat dengan Allah. Itu cita-cita orang soleh. Itu cita-cita orang-orang beriman. Yang lain itu sebagai biaya, sebagai modal yang dia kumpulkan untuk apa? Untuk membiayai kesolehan itu. Nah kalau begitu maka dia akan berhati-hati. Nah, contohnya dengan sikap saja, misalnya Nabi bersabda, ta'issa abdur dinar wa dirham wal qatifah wal khamisah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Celakalah wahai budak dinar, wahai budak dirham, wahai budak qatifah, yaitu pakaian yang memiliki pakaian yang mewah. Ya, kemudian pakaian khamisah. Khamisah itu pakaian khas, ya, dulu orang Arab itu, tapi yang mahal. Intinya mahal sama-sama. Apakah itu pakaian yang mewah, jadi pakaian yang mahal. Biasanya orang seperti ini kata Nabi, ya, in u'tiya radiya, kalau diberi oleh Allah itu dia senang, ridho. Tapi kalau kemudian dia tidak diberi oleh Allah, maka dia menjadi tidak ridho. Apa itu? Marah-marah. Ya, mencela rezeki yang sudah didapatkan. Sehingga yang seperti ini akhirnya tidak cukup dan berikutnya akhirnya dia memaksa diri kepada hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, saya langsung kepada dampak sekarang. Dampak daripada harta yang tidak halal. Yang pertama, memakan harta haram itu berarti mendurhakai Allah, ya,
dan mengikuti langkah setan. Seperti yang saya sebutkan dalam ayat pertama tadi. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Status sebagai orang yang durhaka kepada Allah karena apa? Karena urusan harta. Karena urusan harta saja. Wahai manusia, makanlah di muka bumi ini yang halal dan baik. Halal cara mendapatkannya, baik bahan-bahannya. Ya. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Jadi Allah peringatkan ini. Mengapa? Karena apa? Karena itulah yang mencelakakan manusia yang pertama. Orang itu kalau sudah makan barang yang haram, maka turun makomnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Turun derajatnya di sisi Allah. Kalau dia tahu dan segera bertobat, ya, dan dia tinggalkan, maka akan naik lagi. Seperti Nabi Adam, setelah tahu, ya, tobat, kemudian minta ampun kepada Allah, naik lagi derajatnya. Tetapi masalahnya sekarang adalah apakah sanggup, ya, apakah sanggup seorang itu melawan keinginannya, melawan hasratnya kepada harta itu. Biasanya itulah yang mendorong. Kadang-kadang hasrat itu dipengaruhi oleh hal yang sebenarnya sederhana. Contoh selera. Nah, selera. Jadi karena apa? Ada semacam itu namanya? Sosialita, ya, yang diikuti oleh sebagian kelompok orang tertentu. Itu di antara gengsi itu kalau dia itu pernah makan di berbagai macam warung. Jadi obrolannya itu adalah obrolan itu. Makanya akhirnya kemudian ada satu venue acara itu khusus urusan makan, gitu ya. Karena ada venue acara yang khusus urusan bagaimana waktu sering banyak dihabiskan dengan mengunjungi berbagai macam makanan, merasakan berbagai macam cita rasa dan seterusnya. Itu tidak ada dalam syariat Islam seperti itu. Tidak ada. Aisyah saja bercerita, kami keluarga Nabi itu tidak pernah makan kenyang 3 hari berturut-turut. Oh, bagaimana mikir resto? Apa kata Aisyah? Kami keluarga Nabi tidak pernah makan kenyang 3 hari berturut-turut. Jadi tidak sempat mikir apa? Mikir variasi sudah. Nah. Dan itu juga kadang-kadang merepotkan juga di rumah, ya. Di antara PR berat ibu-ibu itu adalah apa? Mikir makanan menu hari ini. Makanya kemudian akhirnya menu hari ini itu menjadi PR besar ibu-ibu sekalian untuk cari terus gitu. Ya, agar merasa sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri yang kreatif dalam urusan makanan. Dan saya kemudian suami juga mengapresiasi itu. Ya, mengapresiasi itu. Maka saya sering sampaikan bahwa coba ibu-ibu dari daftar belanja itu, atau bukan daftar budget rumah itu. Budget rumah itu. Dilihat kalau ada sekian belas item, ya, dari sekian belas item ada satu tidak dalam 1 bulan itu misalnya untuk beli buku agama. Yang harganya tidak mahal. Terus katakanlah 1 eksemplar buku yang harganya 100.000. Ada tidak dari 1 bulan budget itu yang orang itu rajin untuk beli buku. Maka buku itu isinya adalah pelajaran, memperbaiki hati, memperbaiki ibadah, mengaji cara-cara bagaimana kenal Allah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, dan seterusnya. Itu ya. Dalam pikiran kita itu hanya menikmati karunia Allah dan tidak belajar bagaimana cara bersyukur. Makanya kemudian ketika nikmat itu dikurangi karena kita tidak tahu cara bersyukur, akhirnya
seolah secara otomatis yang ada dalam kita adalah kufur nikmat. Bentuknya keluhan-keluhan ketika sedikit nikmat itu dikurangi oleh Allah. Karena kita tidak banyak belajar bagaimana cara bersyukur. Nah, saya contohkan makan hari ini sekalian. Apa yang kita ketahui tentang makan menurut Allah? Nah, apa yang kita ketahui tentang makan menurut Allah? Sebenarnya ini perlu jadikan topik kajian. ya, makan menurut Allah itu kayak apa? Ini kalau kita tidak baca Quran susah mengetahui itu. Allah itu seringkali mengaitkan makan itu dengan hal penting dalam kehidupan kita ini. Maka Nabi Ibrahim itu ketika berargumentasi kepada orang kafir terkait dengan Tuhan, itu apa kata beliau? Huwallazi yut'imuni wa yaskin. Jadi kriteria Tuhan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim kepada orang kafir itu apa? Dialah yang berikan aku makan dan aku minum. Ya. Itu argumentasi, Pak. Argumentasi tauhid itu dengan apa? Dengan soal makan dan minum. Sekarang begini hadirin sekalian. Andai kata 5 hari, 3 hari lah gitu. Kita tidak punya presiden, kira-kira kita mati enggak? 3 hari kita tidak punya presiden. Yang menghebohkan, gitu. Kita mati apa enggak? Enggak mati. Coba 3 hari enggak makan. 3 hari enggak minum. Kira-kira bagaimana hidup kita? Oh, ya sudah, Pak. Jadi Allah terkait dengan makan, terkait dengan minum itu luar biasa. Untuk apa? Wis kenal Allah itu adoh-adoh, gitu loh, ya. Untuk kenal Allah jangan jauh. Yang kamu makan itu loh, yang kamu minum itu loh. Itu bisa mendekatkan kamu kepada Allah kalau kamu sadar. Kira-kira begitu. Jadi makanya orang-orang soleh itu makan itu kadang takut, bukan takut makannya, Pak. Jadi makan itu pelan-pelan. Loh kenapa? Ini yang menghidupkan saya, Pak. Sebelum kita itu punya gelar sarjana ekonomi, yang pasti itu kita sudah makan dan sudah minum sejak kita sudah makan. Tapi sepanjang itu, ya, itu seolah sebagai sesuatu yang tidak pernah kita rasakan sebagai nikmat dari Allah. Baru sadar kalau sudah harta sendiri, makan sendiri, tidak bisa makan. Baru sadar kita. Tersedia di meja kita sendiri, mau ngambil tidak bisa. Ya, mampu beli tidak bisa memakannya. Baru terasa betul betapa makan itu peristiwa tauhid yang besar dalam hidup kita. Makanya saya belajar kenapa orang soleh itu menceritakan mereka itu senang lapar, atau senang lapar. Jadi orang soleh, orang ulama kalau ada orang ngaji, dulu nyantri kok keluarkan itu ditegur sama gurunya. Ini tidak ada cerita dalam sejarah, kata orang sekarang sama orang nyantri itu kemudian kakean mangan. Mengapa? Karena mereka secukupnya. Ya, secukupnya. Ini apa? Ini urusan. Makanya saya tadi sampaikan bahwasanya iblis mengambil satu celah dalam diri kita manusia. Karena di sisi itu memang tidak mudah ternyata kita bersyukur dengan apa yang kita makan itu. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang Allah mengaitkan kekuasaan dengan apa? Dengan makan. Ya. Kenapa? Kata Allah dalam ayat itu, wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini banyak ayat-ayat Allah dan juga dalam diri kalian sendiri wahai manusia. Lihat itu ayat-ayat Allah dalam diri kalian sendiri, pelajari itu. Karena itu maka di antara celah kita untuk kenal Allah lebih dekat itu ada kita tidak justru sebenarnya melekat dalam diri kita sendiri. Tidak jauh-jauh, ya, tidak jauh-jauh. Baik, saya teruskan. Harta tidak halal itu menimbulkan tidak kuat
dan juga tidak semangat di dalam beramal soleh. Ini yang paling banyak disebutkan. Sehingga Nabi itu menyebutkan gini, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha amara bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan kepada orang beriman seperti yang Allah perintahkan kepada para rasul. Lalu apa perintah Allah kepada para rasul? Qala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malus sholiha inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal soleh. Ini kemudian oleh para ahli tafsir disebutkan bahwa ini menunjukkan apa? Ada kaitan antara makan yang baik itu dan amal soleh. Karena perintah Allah adalah wahai rasul, makanlah yang baik, lalu apa? Kemudian lakukan amal soleh. Dalam ayat lain perintah Allah kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang kami rezekikan dan bersyukurlah. Berarti ini kaitan juga sama. Kalau dalam ayat tadi Allah berkata kepada para rasul, makanlah yang baik dan beramal soleh. Artinya kalau orang itu makannya tidak baik, pasti susah beramal soleh. Pasti susah beramal soleh. Kalau orang itu makannya tidak baik, pasti dia susah bersyukur. Pasti dia susah bersyukur. Itu sudah sunatullahnya seperti itu. Ini sekalian. Jadi dari sekian banyak sekian banyak faktor daripada dampak orang terkait dengan rezeki yang tidak halal itu apa? Terkait dengan hal ini. Ketika rezeki yang tidak halal itu mengurangi daya kita, kekuatan kita untuk bisa beramal soleh. Padahal kadang rezeki itu tidak hanya masuk ke perut masalahnya. Rezeki itu mewarnai pakaian kita. Rezeki itu memperindah rumah kita. Rezeki itu jadi rezeki itu kita gunakan juga sebagai untuk kendaraan kita dan lain sebagainya. Itu kita bayangkan kalau kemudian sumber yang kita dapatkan tidak halal, jadi apa semuanya? Jadi yang mengitari kita itu yang masuk ke perut juga tidak halal, yang dipakai juga tidak halal, yang diminum juga tidak halal, yang kita tempati pun juga dari rezeki yang tidak halal. Kita bisa bayangkan jika sudah demikian sekalian. Nah, makanya kemudian saya sebutkan juga yang dampak yang paling dekat dengan kita, ya, di antaranya adalah bahwa rezeki tidak halal itu menjadikan doa sulit dikabulkan. Ya, sehingga disebutkan oleh Nabi SAW sebagai terusan dari hadis tadi, Nabi itu bercerita begini. Tsumma dzakara rajula yutilus safara asy'atha akbara yamutu yadayhi ilas sama. Setelah Nabi cerita tentang ayat kepada para rasul tadi, wahai orang beriman, makanlah yang baik dan beramal soleh. Lalu Nabi menceritakan seseorang yang ada orang, kata Nabi, yang dia melakukan perjalanan panjang, kusut rambutnya, berdebu badannya. Ini maksudnya kalau orang dulu itu gambaran orang tirakat. Gambaran orang tirakat. Jadi berjalan panjang, ya, berkeliling ke tempat-tempat orang soleh, mencari ilmu, itu gambaran orang tirakat. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia minta kepada Allah. Harapannya dikabulkan karena dia sudah tirakat. Ya, tirakat. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa malbasu haramun, pakaiannya haram juga. Wa ghudhiya bil haram, dan dia banyak terlibat dengan hal yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Ya. Jadi kalau ada hidayah yang kita minta itu, hadirin sekalian,
adalah minta, ya Allah tunjukkan bahwasanya harta saya ini tidak halal. Ya Pak? Jadi kalau apa? Kalau ada hidayah yang kita minta, salah satu hidayah yang kita minta kepada Allah itu apa? Kita minta kepada Allah agar ditunjukkan bahwasanya harta kita itu tidak halal. Loh, mengapa kok demikian? Karena kalau kita tuh kepedean, halal, padahal mungkin ada yang tidak halal, kepedean. Maka apa? Maka doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Ya. Jadi Nabi menyampaikan bahwa di antara penyebab bencana itu apa? Kata Nabi adalah aklur riba. Contohnya adalah makan riba. Itu penyebab bencana. Rumusnya begini hadirin sekalian. Rumusnya begini. Jadi Allah itu menyebutkan di dalam sebuah ayat dalam surat Al-Fatir. Kata Allah, "Man kana yuridul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Ilaihi yas'atul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u." Kata Allah. Jadi kata Allah, barang siapa menghendaki kemuliaan, maka apa? Maka fa innal izzata lillahi jami'a. Maka kemuliaan itu ada di tangan Allah, milik Allah. Artinya kita harus memintanya itu kepada Allah gitu. Ya, apa contoh ketidakmuliaan itu? Hari-hari ini apa contohnya? Apa hadirin sekalian? Contoh ketidakmuliaan kita hari-hari ini apa? Contoh ya seperti yang kita lakukan. Kita contohnya tidak berani sholat dengan soft rapat. Betul apa enggak? Ya. Karena apa? Karena ya, tapi itu kan terpaksa. Loh iya terpaksa. Kita harus meneliti keterpaksaannya itu kenapa kan itu. Terpaksa itu karena ada musibah. Kan itu ya, ada musibah. Dan musibah itu rumusnya kata Allah, wa ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Musibah itu tidak terjadi kecuali karena perbuatan kalian sendiri gitu. Ya kan itu yang harus kita teliti. Ya. Akibat dari perbuatan kita. Nah, sekarang kembali lagi bahwa katakanlah musibah ini sebagai takdir dari Allah. Ya, musibah ini sebagai takdir. Kemudian soal sebabnya adalah sebab kesalahan kita muhasabah sendiri. Ya, kita muhasabah sendiri sambil kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan asumsi bahwasanya apa? Betul, itu adalah kesalahan saya dan saya harus banyak bertobat kepada Allah. Nah, Allah menyebutkan dalam kaitan dengan takdir musibah itu. Dalam sebuah hadis itu Nabi menyebutkan gini, la yughnil hadru anil qadar. Kewaspadaan itu tidak bisa menolak takdir. Ya, Pak? Jadi apa? Kata Nabi, kewaspadaan itu tidak bisa menolak takdir. Lalu beliau menyampaikan wadu'a'u yanfa'u bima nazala wa ma lam yanzil. Tetapi doa itu bermanfaat terhadap takdir yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Misalnya COVID sekarang ini mau kita atasi dengan cara bagaimana hadirin sekalian? Ya, fakta kita berhitung saja mau kita atasi dengan mungkin di antara doa yang kita minta, ya Allah turunkan vaksin itu kan gitu ya. Kan itu. Ya turunkan vaksin. Ya, PSBB ya mumet ya. Lockdown apalagi. Ya, ngatur sak Malang mumet ya. Ya kan? Jadi wali kota itu mengeluh waktu saya ikut rapat wali kota ya. Terkait dengan pondok pesantren. Saya pusing juga wali kotanya. Ya. Mau kita dengan apa? Tapi kemudian apa kita putus asa dengan itu? Tidak, kita punya Allah. Kita punya Allah. Nah, justru yang kita rasakan sekarang adalah tentang tadi bahwasanya kata Nabi, kewaspadaan itu tidak bisa menolak takdir. Ya semoga kita
dengan kewaspadaan ini semoga berbanding lurus dengan hasil. Jadi kemarin disebutkan 100 dokter meninggal kena COVID. Orang-orang yang paling tahu protokol. Orang-orang yang paling tahu protokol. Itulah itu kata Nabi. Tetapi doa itu bermanfaat terhadap takdir yang belum dan yang sudah terjadi. Maka sebagai orang yang beragama, orang yang mukmin, ya di antara yang kita upakan adalah doa. Tapi sekarang doa kita statusnya seperti apa? Jadi kata Allah tadi, kalau sekarang kita berdoa pada Allah agar dihilangkan COVID ini, maka yang kita minta adalah, ya Allah, kembalikan kesempurnaan ibadah saya. Karena yang kita minta pada Allah. Karena apa? Itu yang menjadikan kita tuh mulia di hadapan Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ini mudah dalam beribadah. Nang masjid ndak curiga, nang UTG. Sekarang kan tidak enak. Kita masjid itu tolah-tolah. Kalau misalnya soft sebagian kan, kalau ini kan tadi renggang semua, Pak. Kalau saya di sebagian masjid itu yang depan rapat, yang belakang renggang. Soft ketiga rapat lagi sesuai dengan madzhabnya masing-masing. Nah kalau saya tuh mau, karena saya datang belakangan, tolah-toleh dhisik. Ki sing tak jejeri iki mandhape renggang apa rapat. Lek tak rapet ya jojok maro syak ragu rusak salate. Lu kan bingung akhirnya. Jadi kita bisa, Allah itu dalam konteks ibadah tidak protokoler. Tapi dijadikan kemudian ibadah itu menjadi sulit oleh siapa? Ya kita sendiri. Allah itu tidak sulit. Ibadah sholat itu paling gampang, tidak macam-macam. Tapi sekarang kita penuh protokol untuk itu. Ya sudah, kita terima ini. Ya, sebagai kenyataan yang harus dihadapi. Nah, sekarang kita menilai doa-doa kita kepada Allah. Kata Allah tadi, yas'adul kalimut thayyibu. Ilayyasdul kalimut thayyib. Naik kepada Allah kalimat-kalimat yang baik. Apa kalimat-kalimat yang baik itu? Zikir kita, amar ma'ruf kita, doa-doa kita itu naik kepada Allah. Nah, lalu kata Allah, wal amalus sholihu yarfa'u, dan amal soleh yang nanti akan naik kepada Allah. Nah, itu sebagian pemahaman. Pemahaman yang menyebutkan begini, bahwasanya kalimat-kalimat yang baik itu akan dinaikkan oleh amal-amal soleh gitu. Jadi ilaihi yasadul kalimut thayyibu wal amalu solehu yarfa'uhu. Amal soleh yang menaikkan kalimat thayyib tadi itu. Jadi sebenarnya yang menaikkan doa kita kepada Allah itu adalah amal baik kita. Duh, sekarang masalahnya lek mangane ndak halal, amal solehnya sudah sulit. Gitu? Masalah kita ini kan belum tahu sebenarnya amal soleh di level yang diterima oleh Allah itu kayak apa, kita tidak tahu. Yo jajane wis apik tapi yo ikhlas apa ndak tahu juga. Jajane wis apik tapi ada yang menurunkan nilai dari amal soleh kita juga ndak tahu. Entah ujubnya, entah itu pamernya, ndak tahu juga. Masa iki zaman narsis, gitu? Zaman foto. Itu kan begitu. Jadi amal soleh yang mulanya mau naik itu jadi tidak naik. Kalau amal soleh tidak naik berarti apa? Doa juga tidak ikut naik. Kan ini perlu kita khawatirkan. Dan di antara yang menjadikan penyebab doa tidak naik itu apa tadi kata Nabi? Orang tirakat tidak bisa naik doanya karena makanannya haram, pakaiannya haram, dan banyak hal itu yang terkait dengan haram. Sarung sing digawe haram, sajadah sing digawe haram pisan. Kupluk sing digawe ya haram. Nah, terus menghadap Allah dengan apa? Dengan barang yang haram. Nauzubillah min dzalik. Jadi dampaknya panjang dan sekalian. Dari harta yang tidak halal itu. Makanya kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu apa maksudnya? Kata para ahli tafsir, 1 ilmun nafi', 2 amalun soleh, 3 malun halal, zajatun solihatun wa waladun soleh. Itu dunia yang hasanah. Apa itu?
ilmu yang bermanfaat, amal soleh, harta yang halal. Itu salah satu kriteria daripada dunia kita ini baik. Dunia kita ini baik. Makanya ini diantara yang kita minta kepada Allah agar ditunjukkan harta kita ini termasuk harta yang mana. Sahabat tuh gitu. Sahabat tuh dulu tuh begitu. Jadi untuk ditunjukkan aib itu berdoa kepada Allah. Untuk apa? Untuk bisa memperbaiki. Tapi bukan untuk dipamerkan, Pak. Saya dosa untuk disampaikan, enggak. Tapi jadi dia minta kepada Allah, tunjukkan kesalahan saya itu di mana. Itu hidayah. Jadi minta hidayah kepada Allah. Ini tadi 3 yang saya sebutkan, padahal ada 7 dampak, tapi saya sebutkan yang paling penting saja dan kebutuhan kita untuk hari ini. Dan yang sehari-hari terkait dengan kita. Saya kira demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah membimbing kita, termasuk semoga Allah menolong kita dalam situasi yang musibah yang menimpa ya semua orang, menimpa semua orang. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.